Urapi kami ya Tuhan hari ini, ketika kami beribadah menyembah Engkau, supaya kami dipenuhi dengan kuasa-Mu, supaya kami dipenuhi dengan kebenaran-Mu. Biar kebenaran-Mu meneguhkan kami dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan, hari ini Engkau berkata-kata, berbicara, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Bersabdalah ya Bapa, berkati hamba-Mu dalam segala kelemahan dan kekurangannya, biar dipakai oleh Engkau. Biar setiap apa yang diucapkan keluar daripada Engkau sendiri. Jauhkan daripada yang jahat Tuhan. Biarlah kami semua berfokus pada pemberitaan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Selamat pagi, shalom, semangat semua sahabat-sahabatku dimanapun berada. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali beribadah, diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Biar firman Tuhan hari ini yang merupakan isi hati Allah, biarlah boleh kita mengerti, kita pahami, kita boleh lakukan. Baik saudara, sebelum kita lebih lanjut, kita akan membaca firman Tuhan sebagai dasar kita merenungkan kebenarannya, yang terambil di dalam Matius pasal 12 ayat 38 sampai 42. Matius 12 38 sampai 42. Kita akan baca silih bergantian. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripada-Mu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah tanda Allah bagi manusia. Tanda Allah bagi manusia. Banyak orang bertanya-tanya tentang keadaan kita saat ini, tentang COVID-19 ini. Apakah COVID-19 ini adalah tanda dari Tuhan? Orang bertanya. Apakah COVID-19? Kalau memang ada COVID-19 ini tanda dari Tuhan, apa maunya Tuhan? Orang bertanya-tanya soal itu. Kalau begitu, apa kehendak Tuhan? Nyatakanlah Tuhan. Di dalam peristiwa seperti ini, ada yang bertanya-tanya secara pribadi kepada Tuhan, apa tanda daripada COVID-19 ini Tuhan? Apakah ada kesalahan dan dosa yang saya alami? Apa yang salah daripada bangsa ini? Apa yang salah dari umat manusia ini?
Saudara, sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar hari ini dari kesalahan dari orang-orang Farisi, dari kesalahan dari orang-orang ahli-ahli Taurat tentang tanda yang ada. Saudara, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Tuhan Yesus di dalam ayat 38, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Guru, kami ingin melihat tanda daripadamu. Saudara, pertanyaan ini adalah suatu pertanyaan yang aneh, yang mengherankan tentu bagi banyak orang. Mengapa saya katakan demikian? Bukankah mereka sudah tahu? Bukankah mereka sudah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang luar biasa? Tanda-tanda yang sudah Tuhan Yesus nyatakan untuk menyatakan kuasanya, ilahinya, kemahatauannya akan dirinya sebagai Allah. Ia menyembuhkan orang-orang sakit kusta. Ia menyembuhkan orang buta yang sejak dari kecil yang tidak mungkin bisa disembuhkan, tapi Tuhan Yesus bisa memberikan kesembuhan kepada mereka. Angin ribut yang dahsyat yang belum pernah terjadi, Tuhan tenangkan. Setan bisa dikalahkan, dan orang waktu itu melihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka sudah melihat tanda-tanda dari Tuhan Yesus yang maha kuasa itu. Sebenarnya tanda-tanda itu sudah cukup. Tanda-tanda itu sudah cukup. Tetapi saudara, mereka bertanya lagi. Mereka bertanya lagi dan minta tanda untuk diperlihatkan kepada diri mereka. Saudara, mereka ingin Tuhan mendemonstrasikan kuasanya di hadapan mereka. Nah ini, saudara, biar katanya bisa melihat dengan kepala mata sendiri. Tentu kita bertanya-tanya, mengapa, why Tuhan Yesus harus menunjukkan kuasanya di hadapan mereka? Apa maksudnya? Apakah ketika Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya di hadapan mereka, mendemonstrasikan ilahinya di hadapan mereka, dilihat dengan kepala mereka sendiri, supaya mereka percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat? Saudara, mereka minta supaya Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya di hadapan mereka, bukan untuk supaya mereka percaya pada Tuhan Yesus, bukan. Lalu apa inti daripada maksud mereka, daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, supaya Tuhan menunjukkan kuasanya di hadapan mereka, supaya Tuhan Yesus taat atas perintahnya, atas perintah mereka, supaya Tuhan Yesus mendengar permintaan mereka, perintah mereka. Ini inti keinginan mereka, ini inti mereka. Saudara, hal yang sama yang terjadi di dalam Matius pasal 27 ayat 42.
Waktu itu Tuhan Yesus sedang disalibkan, ada di atas kayu salib. Ahli-ahli Taurat itu berkata kepada Tuhan Yesus, orang lain diselamatkan, tetapi dirinya sendiri ia tidak selamatkan. Ia Raja Israel. Oh saudara, baiklah ia turun dari salib itu, kami akan percaya kepadanya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini orang-orang ahli Taurat berseru, selamatkanlah dirimu. Orang lain kamu selamatkan, kamu selamatkan dirimu. Aku melihat kuasamu, aku melihat mujizatmu, baru aku percaya. Benar, aku percaya. Oh tidak, saudara. Mereka sekali lagi, kalau mereka berkata kepada Tuhan Yesus, turunlah, supaya Tuhan Yesus menuruti perkataannya, Yesus itu turun. Bukan untuk percaya, saudara, bukan. Supaya mereka tahu Yesus itu mau taat kepada mereka sebagai ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin pada waktu itu. Sama dengan Matius pasal 12 ayat 38. Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tentu kata-kata guru, kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik, kelihatannya kata-kata yang tulus dari hati. Kata sepertinya begitu, tetapi ini adalah suatu jebakan. Supaya Yesus mentaati omongan mereka. Sudah banyak tanda yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam hidup kita, tetapi masih saja kita kurang percaya. Masih saja ada ragu-ragu tentang Dia, masih saja belum beriman sepenuhnya kepada Dia. Orang minta tanda, lalu dikasih supaya percaya kepada Dia. Tetapi saudara, ada dasar pada biasanya ada orang-orang minta tanda dikasih, tapi juga tidak percaya. Ada satu orang minta tanda, jika anak saya dapat juara 1 Olimpiade Nasional dan terpilih, maka saya mau percaya Tuhan Yesus, maka saya mau beribadah dan mau ke gereja. Dia minta tanda dan berkata demikian kepada Tuhan Yesus. Tuhan kasih itu, anaknya juara 1 Olimpiade Nasional. Tetapi saudara, sampai hari ini juga tidak ke gereja, belum beriman kepada Tuhan. Dan habis itu minta tanda-tanda lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika kita minta tanda, lalu Tuhan kasih tanda itu, bukan berarti Tuhan bisa diperintahkan, bukan. Apalagi supaya Tuhan bisa dipermainkan. Jangan punya pandangan seperti itu. Jika kita minta tanda, Tuhan memberikan tanda itu kepada kita, itu berarti supaya kita lebih percaya kepada Dia, supaya kita lebih beriman kepada Dia. Kalau kita melihat semua tanda-tanda mujizat yang Tuhan berikan, supaya bangsa Israel, supaya umatnya melihat, supaya lebih beriman kepada Dia.
Sekali lagi hal yang sangat penting. Kalau kita minta tanda, lalu Tuhan kasih, bukan berarti kita memerintahkan Tuhan. Dan Tuhan bisa diperintahkan, apalagi dipermainkan. Minta tanda, dikasih, kita tidak menepati. Minta tanda, dikasih, kita tidak menepati. Berapa sering kita seperti itu, bukan? Saudara, kalau kita minta tanda, tetapi tanda itu tidak dikasih, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Bukan, saudara. Bukan berarti Tuhan tidak bisa apa-apa. Bukan, saudara. Bukan. Kita harus pahami, Dia tidak berikan kepada kita. Dia tahu isi hati kita, saudara. Saudara, sekali lagi, kalau Tuhan tidak memberikan tanda kepada kita apa yang kita minta, karena Tuhan tahu isi hati saudara dan saya. Bukan Tuhan tidak sayang kepada kita, bukan Tuhan tidak baik kepada kita, bukan. Oleh sebab itu, saudara, ayat 39, Tuhan Yesus tidak akan permintaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ayat 39. Kenapa? Karena Tuhan tahu isi hati mereka. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah angkatan yang jahat dan yang tidak setia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka disebut sebagai orang jahat. Hati mereka jahat, merencanakan hal-hal yang jahat. Di dalam Matius pasal 9 ayat 4, saudara, di dalam Matius pasal 9 ayat 4 di sana menceritakan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Lalu Tuhan suruh dia percaya kepada orang lumpuh itu, percaya kepada dirinya. Tuhan Yesus berkata, percayalah, maka dosamu diampuni. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada orang lumpuh. Tetapi ahli-ahli Taurat di dalam hatinya merencanakan hal yang jahat, mengatakan Tuhan Yesus menghujat Allah. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, ayat kelima, yang berkata, mengapa kamu memikirkan yang jahat tentang diriku? Mengapa kamu memikirkan hal jahat di dalam hatimu? Yesus tahu hati mereka itu jahat. Padahal Tuhan Yesus berkata, ketika engkau percaya dosamu diampuni, itu benar. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang dapat mengampuni, yang dapat menyelamatkan akan orang-orang yang berdosa yang datang kepada Dia. Dan itu benar, dan itu tidak salah. Sama halnya ketika Yesus mengusir setan, orang-orang Farisi, orang-orang Taurat mengatakan, itu guru Yesus
mengusir setan dengan Beelzebul. Loh, saudara, itu maksudnya apa? Supaya Tuhan Yesus ditangkap karena menggunakan setan, kuasa setan, supaya Tuhan Yesus dipenjarakan dan dirajam dengan batu. Itulah hati mereka yang jahat. Tuhan Yesus tahu hati mereka. Yang kedua, angkatan yang tidak setia. Apa yang dimaksud dengan angkatan yang tidak setia di sini, saudara? Mari kita lihat Yakobus, jawabannya di dalam Yakobus pasal 4 ayat 4. Dorci tolong bacakan Yakobus pasal 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, dikatakan angkatan yang tidak setia, itu artinya disebut sebagai apa? Mereka yang bersahabat dengan dunia. Bersahabat dengan dunia, bergaul dengan dunia. Saudara, di dalam dikatakan angkatan yang tidak setia ini, itu dalam bahasa Yunaninya yaitu pencina. Kenapa disebut dikatakan pencina? Karena tidak setia. Seharusnya hati mereka kepada Allah, kepada Tuhan Allah Yahweh, tapi mereka beralih kepada hati mereka kepada dunia, kuasa dunia, kepada ilah-ilah dunia. Artinya itu berselingkuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu Tuhan marah, Tuhan benci, Tuhan akan menghukum mereka. Disinilah kita dapat memetik suatu pelajaran. Kita melihat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang ditanda petik sebagai seorang pelayan, yang ditanda petik sebagai umat Allah, ditanda petik tanda sebagai pemimpin-pemimpin. Mereka mempunyai hati yang jahat, yang suka merencanakan hal yang jahat. Mereka bergaul tanda petik pelayan, tapi masih bergaul dengan dunia, dengan ilah-ilah dunia, dengan berhala-berhala dunia. Ada seorang ibu yang melayani Tuhan. Ketika orang tuanya ada masalah besar, orang-orang menyuruh pergi ke orang itu, karena orang itu pintar, bisa memberikan solusi jawaban. Karena suaminya percaya, maka suaminya mengajak ibu ini yang melayani Tuhan. Akhirnya ibu ini pun ikut bersama suaminya, bersama dengan orang tuanya, pergi kepada orang pintar itu. Inilah yang disebut dengan yang tidak setia. Inilah yang disebut dengan bergaul dengan dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, memberikan tanda kepada mereka. Bukan Tuhan Yesus tidak mengasihi mereka. Tuhan Yesus tahu isi hati mereka, kejahatan mereka, ketidaksetiaan mereka. Diberikan tanda, tapi tidak percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka minta tanda, tidak dikasih Tuhan. Tuhan Yesus sudah berkata, tanda sudah ada, yaitu tanda Yunus. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa Tuhan memberikan tanda Yunus? Oh,
Saudara, Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada mereka ahli Taurat dan Farisi. Engkau tahu tentang Nabi Yunus? Pasti mereka tahu cerita dan peristiwa tentang itu. Yunus 3 hari 3 malam ada di perut ikan. Terus setelah itu keluar, kemudian melayani Tuhan, berbicara tentang murka Tuhan kepada orang-orang Niniwe yang jahat pada waktu itu. Yang Tuhan murka kepada orang-orang Niniwe. Pada waktu itu Yunus berbicara tentang murka Allah dan suruh orang-orang Niniwe bertobat. Akhirnya orang-orang Niniwe bertobat. Disinilah Tuhan Yesus menekankan supaya mereka juga bertobat atas kejahatan dan ketidaksetiaan seperti orang-orang Niniwe. Tanda Yunus menunjukkan supaya orang itu bertobat. Yesus memberikan contoh Yunus supaya kamu pun bertobat, hai orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kemudian Tuhan Yesus juga berbicara tentang dirinya. Sama seperti Nabi Yunus 3 malam 3 hari ada di perut ikan. Anak manusia dirinya juga 3 hari 3 malam ada di dalam, dan pada hari ketiga bangkit antara orang mati. Dan sudah berbicara tentang murka Allah kepada manusia. Dan marilah bertobat dan percaya. Saudara, malah Tuhan Yesus berkata, yang berbicara kepada engkau orang-orang Farisi lebih daripada Yunus, lebih daripada Ratu Selatan, lebih daripada Raja Salomo. Ketika tidak percaya, tiba waktunya ada penghakiman. Orang Niniwe tidak dihukum. Kalau orang-orang zaman ini percaya, juga tidak dihukum. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi tanda Yunus itu apa? Enough, cukup, saudara. Tanda Tuhan Yesus sudah mati dan sudah bangkit, enough, cukup. Membawa orang bertobat dan tidak dihukum. Tidak ada perlu tanda-tanda lagi. Cukup tanda Yunus, cukup tanda daripada Tuhan Yesus. Saudara-saudara dan sahabat-sahabat yang dikasih Tuhan, Allah sering memberikan tanda-tanda kepada kita sebelum Allah bertindak. Nah, saudara, kita lihat Sodom dan Gomora. Sebelum dihancurkan Allah, sebelum Allah bertindak, Allah sudah berikan tanda kepada Abraham. Sampaikan itu kepada Sodom, orang-orang Sodom dan Gomora. Supaya apa? Bertobat. Tidak bertobat, Sodom dan Gomora hancur. Saudara, sekali lagi, Allah sering memberikan tanda-tanda kepada kita sebelum Allah bertindak. Ini perlu kita pahami, kita perlu sadari. Banyak hal dalam segala perkara sebelum kejadian ada tanda-tanda dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita peka, supaya kita taat, supaya kita bertobat. Ini intinya, saudara. Intinya. Jangan kita seperti orang-orang dalam cerita ini yang mengabaikan tanda-tanda yang sudah ada.
Jangan. Jangan seperti mereka sudah diberi tanda oleh Tuhan, malahan memuji Tuhan. Jangan. Tuhan bukan manusia yang mudah dipermainkan dengan kedudukan kita, dengan kekayaan kita, dengan kepintaran kita. Tidak. Tuhan ingin sudah memberikan tanda kepada kita supaya dalam masa-masa seperti ini jangan berbuat jahat lagi, jangan tidak setia lagi, jangan berbuat dosa lagi. Ini artinya, saudara. COVID-19 tentu dan itu pasti tanda dari Tuhan. Sekali lagi saudara, ini jelas bahwa COVID-19 adalah suatu tanda dari Tuhan. Sudah pasti dengan adanya COVID-19 manusia tak berdaya. Benar tak? Uang banyak, kita tak berdaya. Hanya di rumah, tinggal di rumah. Kedudukan kepintaran juga tinggal di rumah, diam di rumah, tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia tak berdaya. Baru virus 19, COVID-19. Orang yang pintar sudah menemukan antivirus, belum. Mars saja lama diketemukan. Saudara, ini diperkirakan tahun depan antivirusnya baru ketemu. Apa bisa, apa benar? Tentu kita mengharapkan secepatnya. Biar Tuhan menunjukkan kasih-Nya, pertolongannya, kemurahannya kepada kita sekalian. Tentu sekali lagi COVID-19 ada suatu tanda. Tanda apa? Manusia itu tak berdaya. Manusia itu kecil. Oleh sebab itu, melalui COVID ini, Tuhan beri tanda supaya kembali kepada Dia, berserah kepada Dia, bergantung kepada Dia yang Maha Kuasa. Supaya apa dalam COVID-19 ini? Supaya minta pertolongan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan memberikan tanda dalam masa seperti ini. Supaya apa? Supaya setia kepada Dia, supaya taat kepada Dia, supaya datang kepada Dia. Jangan berbuat dosa. Jika tanda ini tidak membawa kita dalam pertobatan, tentu ada akibat-akibat yang lebih fatal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah 3 hal yang dapat kita belajar dari kesalahan-kesalahan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat di dalam suatu tanda. Yang pertama, mereka minta tanda dengan maksud supaya Tuhan ikut maunya mereka. Ini saudara, minta tanda dengan maksud supaya Tuhan Yesus tunduk atas mereka, bukan untuk percaya. Yang kedua, mereka minta tanda tetapi tidak dikasih oleh Allah. Kenapa? Tuhan tahu isi hati mereka yang jahat, yang tidak setia itu, yang bergaul dengan dunia itu. Yang ketiga, tanda itu sudah ada, tapi mereka tidak peka. Tanda yang sudah ada akan membawa kita lebih beriman. Kita percaya tanda
yang sudah Tuhan berikan, pengalaman mujizat yang Tuhan berikan kepada kita selama 20 tahun, selama 40 tahun, selama 50 tahun, itu seharusnya membawa kita lebih beriman kepada Dia, bukan jauh daripada Dia. Lebih percaya kepada Dia, itu maunya Allah. Jangan lagi mengabaikan tanda-tanda yang sudah Tuhan berikan. Minta tanda yang baru lagi. Kalau engkau tidak kasih tanda, aku tidak percaya kepadamu. Ya, tidak dikasih oleh Tuhan karena hatimu mempermainkan Tuhan. Tanda yang ada supaya kita lebih rendah hati di hadapan Dia. Biar firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita, memberkati kita. Amin. Engkau mengasihi kami secara pribadi. Engkau mengasihi akan negara Indonesia ini. Engkau mengasihi akan dunia ini dalam keadaan seperti ini. Dunia lesu karena COVID-19. Dunia tak berdaya dalam COVID-19 ini, Tuhan. Engkau memberikan COVID-19 ini sebagai tanda kepada kami, biar kami diberikan kepekaan supaya bertobat. Bapa, kami tahu baru ini COVID-19 bukan yang lebih dahsyat lagi. Tentu ada yang lebih dahsyat lagi. Belum Engkau nyatakan itu. Sebelum Engkau nyatakan itu, bila melalui COVID-19 ini kami sudah bertobat. Ya Tuhan, kami tidak perlu ada tanda-tanda lagi daripada-Mu. Tanda-Mu sudah ada, sudah nyata. Biar kami beriman, biar kami datang kepada-Mu. Dalam masa-masa seperti ini, kami mau setia, mau taat kepada-Mu. Jangan kami mempermainkan Engkau. Jangan kami mau supaya Engkau tunduk kepada kami. Engkau Tuhan. Biar kami yang tunduk kepada-Mu, taat kepada-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami percaya kami pasti dipulihkan. Terima kasih Bapa. Kami bawa semuanya di dalam nama Tuhan